Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kita terus diberi kesehatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melakukan bimbingan kali ini, kita akan membahas materi dan alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai bangun karir dengan mengenal bakat. Ada yang tahu tidak karir itu apa sih? Saya, Bu, Ya, sepengetahuan Ya. pengetahuan saya karir itu profesi setelah lulus kita nanti, Bu, apa yang akan kita lakukan di masa depan. Oke, yang lainnya ada yang tahu nggak? Kalau menurut saya, Bu, Anissa Aulia, karir Anissa. itu bisa jadi nanti ke depannya kita mau jadi apa gitu. Kayak apa ya, masa depan gitulah. Oke, terima kasih ya. Nah, jadi karir itu adalah suatu pilihan profesi atau pekerjaan yang akan menjadi tujuan bagi seorang individu. Karir tertinggi atau puncak karir tidak dapat dicapai dengan secara instan, melainkan harus dengan perencanaan yang matang. Pekerjaan itu tidak serta semuanya merupakan karir. Kata pekerjaan merujuk pada setiap kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Sedangkan karir lebih merujuk pada pekerjaan atau jabatan yang ditekuni dan diyakini sebagai panggilan hidup yang meresapi seluruh alam pikiran dan perasaan. Nah, sehingga ketika nantinya seseorang berkarir, dia itu akan bekerja dengan optimal. Selanjutnya, ada yang tahu tidak apa itu bakat? Halo? Saya tidak tahu, Bu. Oke, jadi bakat adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang, di mana kemampuan tersebut sudah melekat dalam dirinya. Pendapat lain mengatakan bahwa bakat adalah kemampuan yang ada di dalam diri seseorang sejak ia lahir, di mana kemampuan tersebut dapat digunakan untuk mempelajari sesuatu dengan cepat dan dengan hasil yang sangat baik. Nah, selanjutnya ada beberapa cara untuk mengembangkan bakat. Cara untuk mengembangkan bakat yang tersembunyi, yang pertama itu temukan hal yang disukai. Bakat biasanya bisa membuat kita untuk menghabiskan waktu berlama-lama. Namun, bagi beberapa orang, mereka menyukai beberapa hal sekaligus dan mengerjakan beberapa hal sekaligus. Mulai sekarang, kalian coba temukan pekerjaan yang kalian sukai dari beberapa pekerjaan yang dikerjakan. Nah, prioritaskan pekerjaan tersebut sehingga kalian akan mengenal bakat yang kalian miliki. Yang kedua, cari hal-hal yang bisa kalian kerjakan. Maksudnya, sebuah pekerjaan yang kalian kerjakan menjadi sinyal atau tanda yang mungkin itu bisa jadi bakat yang kalian miliki. Yang ketiga, tanyakan hasil atau nilai pekerjaan kepada orang lain. Maksudnya, bakat pasti akan memberikan hasil pekerjaan kita yang baik sehingga hal tersebut akan disukai oleh orang lain atau bisa menjadi nilai plus bagi diri kita. Yang keempat, bakat itu bisa jadi apa hal yang sering kita bicarakan. Dalam psikolog, jika Anda mengatakan sesuatu terus berulang-ulang, maka hal tersebut merupakan hal yang disukai oleh diri Anda. Yang kelima itu amati hobimu, karena hobi itu bisa menjadi bakat. Jangan anggap hobi sederhana itu tidak penting atau hanya main-main.
Padahal dengan kita mencari pengalaman atau menemukan hal-hal yang baru, kita akan mengetahui apa bakat yang tersembunyi di dalam diri kita. Yang keenam, cari dan amati pengalaman yang akan dan sudah dilakukan. Nah, dari pengalaman bisa mengamati berbagai hal yang menemukan bakatnya. Dan dengan mencari pengalaman, kita itu bisa menemukan hal yang belum pernah kita lakukan. Dan bisa jadi hal tersebut adalah bakat kalian. Yang ketujuh yaitu ikut tes bakat. Ikut tes bakat merupakan salah satu cara ilmiah yang bisa dilakukan dan lebih menghemat waktu dalam menemukan bakat yang kita miliki karena kita tidak usah terlalu fokus dalam satu hal sehingga kita tahu apa bakat tersebut, karena kalau ikut tes bakat kita langsung mengetahui apa sih bakat diri kita. Nah, yang ke-8 itu terus latih hal yang disukai. Jika kalian menyukai salah satu hal, misalnya bernyanyi, nah kalian terus asah atau latih hal tersebut karena itu bisa jadi bakat kalian. Dan yang ke-9, dengarkan kritik dari orang lain. Karena mendengarkan kritik itu merupakan salah satu kunci kesuksesan. Kritikan akan memperlihatkan kelemahan dirimu. Jadi tidak jarang kritikan akan membantu menentukan minat yang dimiliki. Dengan kritikan kita bisa mengupgrade atau memperbaiki diri kita. Selanjutnya, faktor yang mendukung pengembangan bakat. Nah, dalam pengembangan bakat ada beberapa faktor pendukungnya. Yang pertama itu faktor intern. Faktor intern itu dibagi dua. Yang pertama faktor bawaan. Faktor ini merupakan faktor yang mendukung perkembangan individu dalam minat dan bakat sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan dari orang tua kepada anaknya sejak ia lahir. Faktor hereditas sebagai faktor pertama munculnya bakat. Dari segi biologi, bakat sangat berhubungan dengan fungsi otak. Bila otak kiri dominan dengan segala tindakan verbal, intelektual, sedangkan jika otak kanan berhubungan dengan masalah spasial, nonverbal, estetik, atau artistik. Yang kedua itu dari faktor intern, yaitu faktor kepribadian. Faktor kepribadian yaitu keadaan psikologis di mana perkembangan potensi anak tergantung pada diri dan emosi anak itu sendiri. Hal ini akan membantu anak dalam membentuk konsep serta optimis dan percaya diri dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Nah, yang kedua, pendukung pengembangan bakat seseorang itu faktornya faktor ekstern. Faktor ekstern itu terbagi 3, yaitu yang pertama lingkungan keluarga. Keluarga merupakan tempat latihan atau tempat belajar dan tempat anak memperoleh pengalaman. Karena keluarga merupakan lingkungan pertama dan paling penting bagi seseorang. Yang kedua itu lingkungan sekolah. Suatu lingkungan yang dapat mempengaruhi proses belajar mengajar kondusif yang bersifatnya formal. Lingkungan sangat berpengaruh bagi pengembangan minat dan bakat. Karena di lingkungan ini, minat dan bakat anak dikembangkan secara intensif. Yang ketiga itu lingkungan sosial. Suatu lingkungan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat, di lingkungan ini anak akan mengaktualisasikan minat dan bakatnya kepada masyarakat. Nah, setelah mengetahui hal-hal yang tadi, kalian tahu nggak sih apa minat atau apa bakat yang kalian miliki? Barangkali saya, Bu. Ya, Amatus. Iya, saya kan hobi banget tuh ya bahasa baca komik. Tapi dari situ akhirnya saya tertarik untuk mengkaji bahasa-bahasa Inggris, bahasa-bahasa asing. Salah satunya itu bahasa Inggris. Oke. Yang lainnya ada nggak sih yang tahu apa bakat tersembunyi kalian? Saya, Bu. Iya, Rapli. Saya bisa main Rubik dalam waktu 2 menit, Bu. Oke, yang lainnya ada lagi nggak? Saya nggak tahu, Bu, bakat saya apa. Kenapa? Nggak tahu, Bu, udah bingung. Nah, Rebahan nanti ya, Ma, Bu. bakatnya rebahan ya, Astri.
Kalau itu mah iya, Bu, kebutuhan, Bu. Nah, nanti Asri bisa melakukan cara-cara yang tadi, cara-cara bagaimana cara kita agar mengetahui bakat terpendam kita. Semoga dengan selesainya bimbingan kali ini, kalian bisa mengetahui dan mengembangkan bakat yang kalian punya. Kayak Asri kan nggak tahu tuh bakatnya apa. Nah, semoga sekarang bisa mengembangkan dan mengetahui apa yang bakat yang Asri punya. Sebelumnya, semoga kalian selalu sehat. Jangan lupa ya, mengikuti protokol kesehatan. Terima kasih yang sudah bergabung hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.